jemaat yang terkasih dalam Tuhan, katakan shalom. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ya, meskipun kita memakai masker, tapi saya minta dengan penuh kasih kita berikan senyum untuk Tuhan kita yang paling manis. Kasihkan senyum kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini aku siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh membawakan pujian, penyembahan, persembahan yang kudus di hadapan Engkau Bapa. Bila Tuhan Yesus Engkau yang memimpin setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, kami ingin menikmati hadirat-Mu, kami ingin menikmati sukacita-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin setiap kami Tuhan, dan setiap kami Tuhan pagi hari ini kami pasti menemui Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus, salah kita yang dahsyat. Yes. Amin. Amin. Berikan tas jarak jauh ke teman-temannya. Tas jarak jauh, katakan semangat, semangat, semangat dan semangat. Yes. Bila pagi hari ini kita semangat memuji Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. 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 Boleh tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Lebih semangat lagi. Hey. Katakan dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak pernah terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Haleluya, Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari
adalah Raja mulia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang agung, yang kudus dan yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan sekali lagi sorak-sorai dan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak raja di dunia ini, tetapi Engkau satu-satunya Raja kami yang memimpin hidup kami di bumi dan di surga. Engkau adalah Raja kami yang kami agung-agungkan, yang kami banggakan, dan yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, kami boleh masuk lebih dalam lagi Bapa, untuk menyembah Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam, dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yesus, Yesus, dengan segenap hati kami, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you.
dengan segenap hati. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For you are here, you do miracles so great. Hallelujah. For you are great.
is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari angkat tangan dan katakan, For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari angkat tangan dan katakan, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles. Hallelujah. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Yesus Tuhan. Hallelujah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Engkau Raja dan segala Raja. Engkau lebih besar daripada pergumulan hidup kami dan hidup kami. Engkau lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami hanya bisa memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Dan Engkau layak terima pujian kami. Mari Tuhan Yesus Engkau datang berbicara buat kami.
siapkan hati dan hidup kami, layakan kami, Roh Kudus mengurapi kami, dan Tuhan Yesus kuduskan kami, dan membala kami lihat dengan firman Allah. Biar kami bisa membangun rumah rohani kami, membangun tanah hati, membajak tanah hati kami, supaya kami siap untuk ditaburi firman Allah, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan bagi nama Tuhan. Urapi hambamu, semuanya kami akan salib Tuhan, jangan berkata-kata Roh Kudus bersatu dia. Bahwa Yohanes hatimu sampai hambamu, makin tinggi dia makin rendahkan. Berapa berbuat dalam imam, nabi dan rasul. Terima kasih Bapa, kuasa ruangan ini sekali lagi, dan kuduskan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali dan berkati kita semua. Shalom. Shalom di Tuhan. Semua baik-baik? Amin. Baik. Harusnya yang tugas minggu ini Pak Kajos, tapi karena suatu dan hal Kajos tidak jadi datang, jadi saya menggantikan. Tapi saya bergumul dan saya berdoa. Waktu David bilang Papa yang ganti ya, apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pagi ini, dan saya mau belajar taat. Saya tidak mau tahu, saya mau taat aja. Dengan situasi yang semakin seperti ini, setiap orang percaya seharusnya siap hadapi semua ini tanpa terkecuali. Nah, oleh sebab itu kita buka kitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 17 dan 18. Matius pasal 7 ayat 17 dan 18. Matius pasal 7 ayat 17 dan 18. Matius pasal 7 ayat 17 dan ayat 18. Kalau kita sudah dapat, kita bangkit berdiri. Matius pasal 7. Coba kita lihat. Matius pasal 7 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Di dalam terjemahan ILT atau terjemahan lain atau dalam bahasa Inggrisnya berkata demikian. Ayat 18. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ini dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris ILT ya. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang orang percaya dikenal dari buahnya. Orang percaya kenali buahnya. Dalam situasi seperti saat ini yang sedang terjadi di seluruh muka bumi, di bangsa ini, khususnya di kita, lingkungan kita, masyarakat kita, Tulungagung dan sekitar kita, di sini akan terlihat bagaimana kehidupan dari setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang saya juga duduk diam dan saya bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Ya, ada yang berkata bahwa Tuhan sedang marah. Tadi saya ngomong dengan omnya Adidi, saya bilang dulu kalau kita datang ke keluarga, keluarga senang. Sekarang kita datang ke keluarga, jangan datang, takut bawa penyakit. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini. Bahkan dulu orang selalu hidup mengandalkan uang, kekuatan manusianya.
Tapi dengan situasi sekarang ini kita lihat apa yang terjadi. Uang sudah bisa lagi menolong seseorang untuk menghadapi COVID dan situasi ini. Ya, uang seakan-akan tidak laku karena mau beli ini takut, mau beli ini kan ini kena COVID dan sebagainya dan sebagainya. Beli sesuatu sampai di rumah disemprot. Ya, ada seorang teman saya, adik iparnya itu kaya raya sekali. Saya bela mantu, bagaimana kabarnya Pak? Oh baik Pak Yopi, Pak Pendeta. Oh ini kaya raya sekali Bapak Ibu. Bagaimana Bapak mertua? Oh sehat semua, sehat. Tapi kita sudah hampir setahun ini tidak pernah ketemu. Dia bilang, selama ini kalau ketemu hanya kirim makanan. Ya, anaknya juga orang kaya, kirim makanan sampai tidak boleh masuk ke rumah. Ini orang kaya saudara, taruh di depan pagar, nanti disemprot dulu, dicek semua baru boleh makan. Jadi seperti ada batas sekarang ini. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan orang percaya hari-hari ini? Apakah buah kehidupannya nampak enggak di saat-saat ini? Ini sangat menentukan sekali Bapak Ibu, karena di saat inilah kita akan menyatakan bahwa Allah kita hidup, amin, bahwa Allah kita dahsyat. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17 kalau kita lihat dikatakan demikian. Saya akan baca Efesus pasal 3 ayat 16 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan mendukukan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan berakar dan serta berdasar di dalam kasih. Lalu ayat Kolose 2 ayat 7-8, aku telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari ayat-ayat ini kita melihat apa yang dikatakan, bahwa aku berdoa supaya ia bicara tentang Allah atau Yesus Kristus, dikatakan di dalam menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan mendukukan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Situasi inilah akan terlihat berapa dalam iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Nah, kalau tadi kita baca tentang temanya itu orang percaya dikenal dari buahnya, ya, ada satu ayat berkata demikian, orang benar itu seperti pohon korma ditanam di pelataran Allah, sampai masa tua pun dia akan berbuah semakin lebat, ditanam di pelataran Allah. Berarti orang benar digambarkan seperti pohon korma, ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, jika saya dan saudara memperhatikan tanaman di perkarangan rumah kita atau di kebun, apa yang nampak di luar sesungguhnya adalah hasil dari dalam tanaman itu. Jadi apa yang nampak dari luar kita itu ditentukan dari apa yang di dalam kita. Jelas ya? Jadi apa yang sedang kita alami, yang sedang saya ulangi mungkin supaya lebih ngerti, apa yang nampak di luar sesungguhnya adalah hasil dari dalam tanaman itu. Jadi apa yang nampak keluar dari hidup kita hari ini sebagai orang percaya dalam situasi seperti ini ditentukan dari dalam hidupmu. Amin. Hidup kita yang menentukan. Nah, lebih jauh saya ngajak kita mulai merenungkan, salah satu yang berperan penting bagi kelangsungan hidup adalah akar. Itu sebuah pohon. Ini ada Pak Hari, ahli tanaman. Bener Pak ya, akar ya. Akar itu sangat menentukan sekali.
kehidupan sebuah pohon. Saya akan lebih jelaskan supaya kita mengerti di sini. Apa sih? Ada beberapa fungsi akar. Apa sih fungsinya? Pertama, akar itu penopang tumbuhan supaya tegaknya tanaman itu. Penopang tumbuh tanaman itu supaya tegak. Itu akar. Jadi akar sangat menentukan. Kalau akar itu bertumbuh dengan baik ke dalam, maka pohon itu akan tegak berdiri. Oke, saya bahas lebih jauh dulu. Akar dia menyerap air dan zat hara yang ada dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh tubuh bagian tanaman. Air, lalu ada lagi ini zat hara. Apa itu zat hara? Ya, zat hara adalah bermacam-macam mineral yang terdapat di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Zat hara juga merupakan sari makanan dalam bentuk air dan mineral. Bentuk air dan mineral tersebut dalam bentuk cair yang dapat diserap oleh akar untuk disalurkan ke zat hijau daun. Itu zat hara. Nah, apa sih hubungan dengan kita orang percaya? Kita akan masuk lebih dalam lagi. Oke. Ya. Tetapi apabila akar-akarnya tidak menjalankan fungsi dengan baik, tidak sampai menembus air, maka pertumbuhan tanaman tersebut pasti terganggu, daunnya tidak hijau dan mengering. Ini bicara sebuah pohon. Ingat, tadi saya gambarkan bahwa kehidupan orang percaya bagaikan pohon korma yang ditaruh di pelataran Allah. Itu ada firman Tuhannya, yang berbuah pada musimnya dan semakin tua semakin banyak buahnya. Nah, tadi saya bicara tentang pohon. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, karena ini kita bicara firman Tuhan bicara tentang akar, tentang buah. Pada zaman perjanjian zaman Yesus Kristus di Israel, ada dua pohon yang disoroti di sini. Saya renungkan. Pohon tarbantin. Pohon tarbantin ini bertumbuh di daerah Israel. Hidupnya bertumbuh di padang gurun. Itu tahu padang gurun itu sulit air. Ya. Yang pernah ke Israel itu cari air di padang gurun itu sulit sekali. Ya. Pohon tarbantin mempunyai ukuran pohon yang besar, berdaun lebat karena akar-akarnya tertanam sangat dalam ke tanah sehingga menembus sumber air. Itu pohon tarbantin. Ya. Ini di Israel. Tapi kalau kita lihat Alkitab berkata bahwa orang Kristen, orang percaya seperti pohon korma. Nah, kita lihat pohon korma. Ya. Jadi kalau pohon tarbantin sekalipun musim kering dia tidak takut, karena apa? Akhirnya masuk ke dalam air. Sampai ke dalam sekali. Tetap bertahan hidup. Nah, sekarang pohon korma. Pohon korma itu juga satu pohon yang bertumbuh di padang gurun di Timur Tengah. Saya pernah sampaikan ini, mungkin sudah dengar atau belum. Kalau seseorang menanam pohon korma di Timur Tengah dari kecil sudah mulai naik, pohon korma itu kan di atas taruh batu yang besar, ya. Jadi ada contoh di sini ya. Oke, katakan ini pohon korma, ditaruhlah seperti akar besar di atas ini. Nah, pohon korma ini dia tidak akan bisa tumbuh ke atas, tapi dia menancapkan akarnya semakin ke dalam, semakin dalam, semakin ke dalam, dan menemukan air. Akarnya makin kuat ke dalam, menemukan air dan menemukan zat hara. Nah, setelah dia sudah masa kuat akarnya, maka dia akan tumbuh ke atas dan batu itu akan lepas dengan sendirinya dan baru akan tinggi. Di dalam musim apapun pohon korma tidak pernah merasa kering, akan terus berbuah lebat dan sampai masa tua tak berbuah. Ini lambang dari pohon korma. Berarti yang menjadi pokok penting di sini bicara tentang akar. Akar tarbantin masuk akar korma, termasuk pohon-pohon yang lain. Nah, kekasih-kasih Tuhan, jadi jelas bagi saya dan saudara bahwa pertumbuhan sebuah pohon, ya, baik itu pohon tarbantin atau pohon korma secara khusus,
pohon apapun dimulai dari dalam, yang prosesnya tidak dilihat oleh mata jasmani tapi melalui akar. Kita tidak pernah bisa lihat akar, baik dari dalam. Akar tentang dalam. Dan sering kali menjadi permasalahan bagi orang percaya adalah akar permasalahannya adalah hatinya kurang dalam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini bisa terjadi seperti itu. Nah, kita akan belajar lebih jauh lagi, ya. Nah, mari kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita supaya bisa bertumbuh dengan benar dan berbuah dengan benar. Otomatis tentukan akar. Akarnya di mana? Di hati. Ya. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di hati. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Hati lagi nih ya bicaranya. Nah, pertumbuhan rohani seseorang diawali dari proses yang terjadi di dalam, dari kemudian tumbuh sampai menghasilkan buah yang baik yang dapat dilihat dari luar dan dapat dirasakan oleh setiap orang. Tuh, dari dalam. Tuhan Yesus berkata begini, ya, apa yang kamu makan masuk ke mulut, dibuang ke jaman tidak menajiskan kamu. Tapi apa yang keluar dari hatimu yang akan menajiskan kamu, kata Yesus berkata demikian. Nah, kekasih-kasih Tuhan, saya akan berlari lebih cepat. Langkah kita adalah supaya kita bisa berbuah lebat. Kita bertumbuh dengan benar, bukan berbuah lebat dan berbuah dengan benar. Nah, ini apa langkah kita sekarang? Kadang-kadang kita sebagai pohon kurma ditanam di peraturan Allah yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya dan pada masa waktu tetap berbuah. Ini harusnya kehidupan orang Kristen. Dari dia percaya sampai dia tua, itu nyata hadirat Allah dalam hidupnya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah, saudara dan saya, supaya kita bisa berbuah dengan benar, bertumbuh dengan benar dan berbuah dengan benar, yaitu harus semakin berakar kuat di dalam Tuhan dan firman-Nya, yaitu melalui membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan dan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan selalu. Hari-hari memang Tuhan bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Kenapa? Dalam menghadapi situasi seperti ini saat ini, kita tahu kapan akan terjadi, apa yang terjadi besok. Ya. Ulang kali saya katakan, kita tahu apa yang terjadi besok. Berapa lama? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya ada kekuatan, kata firman Tuhan. Jadi kita harus berakar sungguh-sungguh. Ini saat ini kita tidak main-main loh Bapak Ibu. Kita tidak boleh main-main lagi sama Tuhan. Kita harus serius. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita sekarang berjalan sesuai protokol kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker. Di rumah pun ada tamu kita harus pakai masker. Masuk toko cuci tangan, masuk apa cuci tangan, dites lagi. Mau kemana-mana harus tes antigen. Coba. Nanti kalau udah disuntik vaksin sudah beres, belum tentu, saya bilang. Masih tetap tatanan dunia baru dapat kita hadapi kalau kita hanya berakar dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Jadi mari, nggak ada cara lain. Ya, jangan main-main dengan persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Di gereja kita hanya 1 jam lebih ibadah. Firman Tuhan hanya singkat. Tapi bagaimana saudara mau berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus, masing-masing pribadi dengan Tuhan. Ada satu pujian berkata begini, lebih dalam lagi. Itu pujian ini saya diingatkan tadi waktu di belakang. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat
Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Ini harus menjadi kerinduan kita, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh bergantung full buat Tuhan, tidak ada cara lain. Yang saya bilang orang kaya ini, anaknya ngomong dengan saya, dan dia cerita semua buat saya. Dia bilang, Pak, ini uangnya udah triliun, Bapak, susah sekarang. Saya mau beritahu orangnya, yang punya gunung marmer di Besoli sering kontak dengan saya. Dia mau ketemu karyawannya ada 400 di gunung marmer itu, dia takut. Dia bukan orang percaya. Saya bilang, iya Pak, saya doakan. Kalau sudah pegawainya pulang, baru dia keluar, dia lihat ke gunung, dia cek semua. Bayangkan. Lalu mertuanya takut untuk bertemu dengan anaknya sendiri, cucunya sendiri, mantunya sendiri. Siapakah dia? Adik iparnya Pak Ek yang pernah khotbah di sini. Berarti sekarang harta, kekayaan, uang itu tidak bisa menolong kita dalam menghadapi COVID hari-hari ini. Betul atau tidak? Tidak bisa. Hanya Yesus Kristus Dia sanggup menjaga kita dengan sempurna. Dia sanggup menolong kita. Hanya Dia kekuatan kita, tidak ada yang lain. Ini yang kita harus sadari. Cari Tuhan, berseru kepadanya, berakar dalam Dia. Efesus pasal 3, 16, 17 tadi berkata, kita lihat Efesus 3 pasal 3 ayat 16, 17. Saya lari cepat, tolong LCD agak cepat karena saya mau cepat. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Paulus berdoa untuk jemaat Efesus. Dari sini kita belajar, mari kita berdoa supaya Yesus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan saudara dan saya oleh rohnya di dalam batinmu. Perhatikan, oleh rohnya dalam batinmu. Berarti batin bicara tentang hati. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu, berakar serta berdasar dalam kasih. Yesus mau berakar dia dalam hati kita, di dalam dan berdasar dalam kasih. Kalau kita siap mau berakar, mau masuk di dalam lagi, di dalam Yesus Kristus. Ini penting, kekasih-kasih Tuhan. Ya, ini penting sekali. Oh haleluya. Kolose pasal 2 ayat 7. Coba kita lihat. Tadi udah kita baca. Cepat, Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Perhatikan. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Semua bicara tentang batin dan hati. Jadi hati dan batinmu menentukan apa ada di luar hidupmu. Nah, kekasih-kasih Tuhan bicara tentang kata meneguhkan dan batinmu. Batin yang diteguhkan oleh Roh Kudus itu berarti semua perasaan, pikiran harus makin hari makin tunduk di dalam kontrol dan kendali Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Saya nangis, iya ya benar ya. Hati dan pikiran kita atau perasaan kita, batin kita harus makin tunduk, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Amin. Itu harus. Tidak ada cara lain lagi. Saya tidak takut terhadap hari ini. Bayangkan tidak ada penghasilan.
keberhasilan makin berkurang. Di mana-mana berita menakutkan. Tapi kalau hati dan batin kita atau pikiran kita, perasaan kita dikontrol, dikendalikan, dikuasai Roh Kudus, itu akan beda. Amin. Itu akan beda. Nah, ini maksud berakar. Oh, haleluya. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Jika ini terjadi dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus dapat menyatakan kuasanya melalui kita dalam cara lebih besar dan lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita kembali di hadapan Tuhan. Supaya Kristus Yesus dapat memantapkan, menyatakan kehadirannya dalam hati dan hidup kita. Jadi kalau Roh Kudus tunjuk kita tunduk, pikiran perasaan kita, batin kita tunduk dan dibawa kontak dengan Roh Kudus, maka Yesus akan memantapkan kuasanya, menyatakan hidupnya melalui hidup kita. Itu pasti. Yesusnya berkata, yang keluar dari hati ini yang bisa menajiskan, dari mulut bisa menajiskan orang. Tapi kalau hati dan perasaan pikiran kita dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus, itu akan beda, Bapak Ibu. Akan beda. Maka dikatakan supaya Yesus, saya catat di sini, catatan saya, dapat memantapkan dan menyatakan kehadirannya dalam hidup, dalam hati dan hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh berakar di dalam Dia. Kasih kita kepada Allah semakin nyata dan kasih kita pada sesama semakin jelas. Yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Karena situasi saat ini, orang mulai memikirkan keselamatan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Ini yang terjadi hari-hari ini. Ya, bertemu orang kita takut. Jangan-jangan dia OTG, jangan-jangan dia bawa penyakit, jangan-jangan dia datang minta pertolongan saya karena sudah susah. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh berakar di dalam Dia. Efesus pasal 3 tadi berkata dengan tegas. Ya, kita lihat ayat 18-19 apa dikatakan di sana. Lanjut ayat 18-19 Efesus 3. Ini betul 18-19 Efesus ayat 18, tolong lanjutkan. Ini Efesus 3. Hendaklah kau berakar dalam Dia, dibangun atas Dia, hendaklah kau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kembali lagi hati. Ayat 19 Efesus pasal 3 ayat 18, tolong. Efesus pasal 3 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita harus, kalau kita semakin berakar diam di dalam Dia, batin hati kita dikontrol oleh Roh Kudus, kita akan semakin memahami betapa lebar dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Oh haleluya. Kalau semua orang percaya, dapat memahami betapa dalam dan lebarnya kasih Kristus dan mengalami kepenuhan Allah, saya mau kata buat kita pagi ini, hamba Tuhan tak perlu khotbah lagi seperti ini. Dan dia menyembah, dia bisa bertemu dengan Allah, dia bisa bercakap dengan Allah, dia menikmati hadirat Allah. Dan ke depan tidak perlu saya dengan Mas David khotbah lagi, karena jemaat sudah mengalami kepenuhan Allah bersama Allah senantiasa. Amin. Dan kenapa perlu khotbah seperti ini? Karena kita belum sampai ke level ini. Kita harus bertobat dan berakar sungguh-sungguh dalam Dia. Hati dan batin kita diperbaharui dan sungguh-sungguh dikontrol, dikendalikan, dikuasai Roh Kudus, supaya hidup kita sungguh-sungguh
berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Supaya kamu dipenuhi, ya, supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, sedemikian memenuhi kita sehingga kita mencerminkan dari hati dan batin kita karakter dan sifat Kristus yang dimiliki Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kepenuhan Allah, Bapak Ibu, maka sifat dan karakter Kristus akan nampak dari kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Jadi Tuhan izin terjadi kesulitan hari-hari ini, karena Tuhan ingin kita menampakkan sifat dan karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap saat, apapun kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, saya akan lebih cepat. Selalu membuka hati untuk Roh Kudus. Hati-hati dengan hatimu. Kalau kau tidak menjaga hatimu dan tidak hati-hati, bertemu dengan hati tidak hati-hati, itu yang membuat saudara lebih parah lagi. Selalu membuka hati untuk Roh Kudus. Nah, ini setiap orang percaya harus. Tidak sewaktu-waktu, tidak kalau perlu. Selalu dan setiap saat kita membuka hati dan hidup kita untuk Roh Kudus, untuk membersihkan, mengoreksi, menata, memperbarui batin dan hati kita setiap saat. Kalau orang Kristen siap membuka hati untuk Roh Kudus setiap saat, berarti dia siap diperbarui, karena dia haus akan Tuhan senantiasa. Karena manusia bisa tidak tahu isi hati kita, tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak bisa kita tutupi, ya. Dia sangat tahu yang paling dalam di hati kita masing-masing, dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, buka hatimu senantiasa setiap saat untuk Roh Kudus. Banyak cara Roh Kudus masuk di hati kita, banyak cara, dan Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk sungguh-sungguh hati kita siap diperbarui. Haleluya. Saya dan saudara harus sungguh-sungguh membuka hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus, dan izinkan Roh Kudus bekerja secara leluasa dalam hati dan hidup kita. Nah, ini yang seringkali kita kurang. Jujur, seringkali kita tidak bisa dan tidak mau memberikan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja secara leluasa di dalam hati dan hidup kita. Banyak terjadi seperti itu. Kenapa mudah kembali pada dosa yang lama, hidup yang lama, mudah tersinggung dan sebagainya. Itu kenapa? Tidak leluasa memberikan hati ini untuk Roh Kudus beroperasi, bekerja dengan bebas di hati kita. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Sekalipun banyak masalah, persoalan yang mengecewakan, menyakitkan dan sebagainya, kalau kita membuka hati untuk Roh Kudus, mari buka, lihat hatiku, selidiki aku. Kita sering nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, ya kan? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Benar enggak itu? Ya. Tentu saudara dan saya harus rela dituntun oleh Roh Kudus kepada kehendak Tuhan. Apabila Roh Kudus tinggal dalam kita, maka apa yang nampak dari luar, baik itu perkataan dan segala perbuatan, adalah di bawah kendali Roh Kudus. Nah, ini kita buka hati kita setiap saat. Itu berarti kita siap, dikatakan di sini,
rela dituntun oleh Roh Kudus kepada kehendak Tuhan. Apabila Roh Kudus itu kita undang dia sungguh-sungguh tinggal, jadi penguasa tunggal, kontrol kendalikan hidup kita. Banyak orang Kristen setelah terima Tuhan Yesus kurang merelakan mengizinkan Roh Kudus sungguh-sungguh menguasai, mengontrol, mengendalikan hidupnya. Ini harus kita lakukan di dalam situasi seperti saat ini. Kekhawatiran datang, ketakutan datang tentang hidup ini, tentang masa depan, dan semuanya hanya Tuhan Yesus dalam Roh Kudus yang dapat menolong kita. Amin. Hati yang takut dan khawatir untuk melangkah dan bertindak, berikan kesempatan Roh Kudus yang menata kembali supaya kita melangkah, kita bertindak, kita berkata-kata, apakah ini kehendak atau bukan. Ya. Roma 12 ayat 2 tidak masuk dalam catatan saya. Roma 12 ayat 2, Tuhan ingatkan saya ayat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budimu bicara juga dari dalam hati. Pembaruan dari hati yang paling dalam, budimu. Dikatakan lebih dalam lagi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Mau bisa membedakan Allah yang baik dan sempurna, izinkan Roh Kudus, relakan Roh Kudus memimpin kita. Tunduk pada Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah dengan benar. Ini yang kita lakukan. Haleluya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, maka tindakan, perbuatan, perkataan kita ada di bawah kendali dan kontrol Roh Kudus. Tidak sulit. Tidak sulit. Karena itu, relakan hati hidupmu, bukanlah dirimu, untuk Roh Kudus setiap saat. Jika Roh Kudus yang memimpin kita, itu berarti kita menyerahkan hati dan hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus. Maka segala perbuatan dan perkataan kita gunakan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menurut lagi keinginan daging kita. Nah, ini ya. Mari kekasih-kasih Tuhan, buka hati hidupmu senantiasa, bukan kalau perlu, bukan sekali-kali, bukan waktu ibadah. Izinkan Roh Kudus, relakan Roh Kudus masuk dalam hatimu, menata hidupmu, melakukan kehendak dalam hidupmu, dan saat engkau melangkah tidak berkata-kata sesuai dengan kehendak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tidak ada cara lain. Satu ayat berkata demikian. Dalam Galatia 5 ayat 24-25. Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kalau saudara yakin dan percaya saudara memiliki Yesus Kristus 100%, itu berarti ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Kalau kita percaya bahwa kita menjadi milik Kristus 100%, kita memberikan Roh Kudus menguasai hidup kita 100%, maka kita telah menyalibkan daging dengan segala nafsu. Ayat 24 dulu, jangan cepat, tolong. Dan keinginannya. Otomatis ayat 25 berkata dengan tegas, ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Seringkali menjadi manusia takut dan khawatir menghadapi hidup ini, karena hidupnya bukan dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh Kristus, tapi dipimpin oleh keinginannya, kedagingannya, hawa nafsunya. Maka dia takut.
Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan kita percaya kita memiliki Yesus Kristus 100%, maka kita siap hadapi hidup ini bersama Kristus. Amin. Ada kekuatan, ada perbedaan, dan dimanapun kita berada, apapun situasinya, kita akan tetap berbuah yang benar. Bertumbuh kita benar, bahwa benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita selalu membuka hati kita untuk Roh Kudus. Maka saya percaya Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan demi sendirian. Sehingga dikatakan, jika Allah di pihak saya, siapa lawan saya? Amin. Tidak ada. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16b. Tapi dalam terjemahan ILT itu lebih bagus sekali, saudara. Dikata demikian, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Saya kaget pada ini. Jadi dari buahnya bukan hanya mengenal mereka, tapi mengenal mereka seutuhnya. Kalau Tuhan mengenal kita seutuhnya, kita melakukan seutuhnya, maka orang akan melihat Kristus hidup dalam kita. Amin. Kita akan beda. Kita bangkit berdiri. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, naikkan dengan keduaan semua. Berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Katakan Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. semua tundukkan kepala masing-masing, berdoa. Musik naikkan pujian ini pelan-pelan. Saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali kehidupan hati dan hidup saudara hari ini. Apakah kita sudah bertumbuh dengan benar dan berbuah dengan benar? Apa kita sudah sungguh-sungguh rela dan mau membuka hati untuk Roh Kudus setiap saat, setiap detik, setiap saat? Saudara, saya perlu Roh Kudus. Situasi boleh sulit di sekitar di masa depan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita makin dalam Tuhan. Lebih dalam kita berakar dalam Dia, mendapatkan firman Allah sebagai nutrisi, zat hara. Ada mineral yang buat kita bisa bertumbuh dengan benar dan berbuah dengan benar. Maka saya terlalu yakin, dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisinya, kita tidak akan takut. Sebab kita bertumbuh dengan benar dan berbuah dengan benar. Dan kita selalu siap membuka hati dan hidup kita untuk Roh Kudus yang selalu mengoreksi, memperbarui, membersihkan, agar hidup kita, langkah kita, tindakan kita, perkataan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya terlalu yakin
ada dalam pengawasan, penjagaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Apa yang kita hadapi hari ini, masalah personal, sakit, penyakit, ekonomi, persoalan mungkin tidak mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita, tapi Yesus sanggup menolong kita. Oh haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, dengan iman katakan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. sekali katakan, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada Hamba mohon di belas kasihan umatmu di tempat ini Tuhan. Mohon anugerah dengan karuniamu Yesus. segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Kayak mau berangkat, kayak mau dibahas lebih diperbarui. segala Sahara bagi kami, air kehidupan bagi kami. Kami lebih yang berbuat dengan benar, berbuat dengan benar, lagi, dan buka hati bagi Roh ku Kudus. cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mengasihi, Ku mengasihimu, mengasihimu. ku mengasihimu. Bahwa kami semakin dekat melekat dengan Tuhan, berakar di dalam Engkau Tuhan, berakar dalam Roh Kudus, berakar dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah air kehidupan, ada satara yang bisa buat kami bertumbuh berbuah dengan benar. Tuhan Yesus, mari biar kami mau membuka hati kami dengan bebas untuk Roh Kudus setiap saat. Tuhan, kami penuh kelemahan, kekurangan. Kami sering gagal, kami sering jatuh, kami sering kali kurang taat, kurang setia. Kami kurang bangun hubungan ini dengan Engkau Tuhan. Bangun kembali kami Bapa, bangkitkan kami kembali. Bangkitkan gairah cinta kami, kerinduan kami untuk dekat, melekat, intim dengan Tuhan, berakar dalam Engkau dalam segala kehidupan kami. Hati dan batin kami terus diperbarui, dibangun dan berakar dalam Engkau Tuhan. Kami selalu buka hati kami untuk Roh Kudus Tuhan, meteraikan firman di hati hamba-Mu, di hati kami semua. Roh Kudus bicara lebih dalam lagi buat kami semua, supaya kami bukan jadi orang percaya yang biasa-biasa, orang percaya yang luar biasa, orang percaya yang gampang jatuh dalam dosa, gampang putus asa, gampang kecewa, yang sakit hati, bahkan gampang mutung. Tapi bahwa kami jadi orang Kristen yang kuat dan kuat dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami siap menghadapi badai kehidupan ini, dari persoalan ini, menghadapi kesulitan sekalipun. Karena jika Allah Yesus Kristus di pihak kami, tidak bisa melawan kami. Berkati kami oleh firman-Mu pagi ini Bapa. Oleh segala pergumulan kami, doa pergumulan kami, beban masalah kami, yang sakit Kau jamah sembuhkan, dalam iman Tuhan kuatkan. Yang mundur Kau bawa kembali, punya masalah persoalan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan jawab lebih daripada kami doa kami pikirkan. Maka
kasih Bapa, jawabnya tidak hadir di karena sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang undur Kau bawa kembali. Ibu Titi Kau jamah sembuhkan, Mbak Darian Kau jamah pulihkan, Mbak Erni Kau pulihkan kesehatannya, Bu Wiji Kau bawa kembali, setiap Bu Jayu Kau jamah Kau sembuhkan, dan seluruh jemaat Tuhan sebut nama mereka yang sakit dalam nama Yesus pagi ini Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, pulihkan. Apapun menjadi kebutuhan dalam pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan memberkati dan buka jalan. Terima kasih Bapak di surga. Anak-anak melalui studi, melalui daring, melalui internet, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapak, segala kebutuhan mereka untuk belajar tercukupkan. Terpujilah nama Bapak. Bapak menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari dalam tangan, bahwa iman kami semakin dekat, melekat dengan Tuhan. Bahwa kami semakin naik, bukan semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dipulihkan, memulihkan, diberkati, memberkati. Terima kasih Bapak. Unity persatuan kami Tuhan, terus ikat kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan jaga kami bagian biji mata-Mu, kuasa roh malam membungkusi kami, jaga penyakit virus corona tidak bisa menyentuh kami, karena Tuhan menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Masa depan anak-anak dalam studi, masa depan sekolah, pekerjaan, usaha, rumah tangga, bisnis, Tuhan memberkati. Untuk anakmu Sony, Tuhan selesaikan masalahnya Tuhan, dan bahwa dia semakin dekat dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan mereka berdalam masalah persoalan, Tuhan berbicara dengan mereka secara khusus, dan mereka mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Yang menyerahkan gereja dan segala kebutuhannya untuk sound system yang hari ini kami sedang berdoa untuk mixer, untuk PC, untuk visual worship, untuk TV, untuk monitor dan banyak hal yang berbagi. Tuhan dana Engkau sediakan. Untuk pelapon di belakang yang kami perbaiki, siapkan dananya. Untuk rencana pentabisan hamba-Mu Bapak David Double Muskita pada tanggal 28, dana yang dibutuhkan Tuhan siapkan, dan cara pada sore juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga pada kali ini akan kembali sini ke Jakarta melindungi tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja dan masa depan pergumulannya, untuk visi misi Tuhan Kau genapi, untuk panti yayasan kesehatan sekolah visi misi mereka Engkau cukupkan, Engkau berkati, Engkau lengkapi, dan Engkau genapi. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk visi gereja, pusat penyembuhan kakek, rohani, pusat training, pusat pemberitaan Injil, visi untuk bangun bukit doa, untuk asrama jompo dari yayasan, untuk PAUD, untuk sekolah musik, bahkan pelebaran tanah sebelah barat, sebelah timur, sebelah belakang, dalam nama Yesus semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang menyerahkan juga PPA dan segala program kegiatannya, berkati mentor staf inti, mentor tutor, sampai kepada orang tua anak PPA, Tuhan berkati dan selamatkan mereka, diselamatkan. Ada generasi pengurus PPA, Tuhan siapkan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, sampai ke daerah-daerah, dari Bapak Presiden, MPR, kabinet sampai ke pemerintah desa. Dengan hikmat bagi mereka untuk menghadapi situasi saat ini Bapak. Selamatkan bangsa dan kami, tolong pertobatan keselamatan. Pakai gereja Tuhan, hamba Tuhan, bahasa orang baik bangsa ini. Berkat sinode GKN, misi kesehatan pita, san kari, san kasih agape. Berkat juga misi san STTN. Dan berikan semua pelayanan Tuhan hari ini di seluruh muka bumi. Dan ibadah-ibadah hari. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami, pergumulan kami, Kau jauh lebih doakan, pikirkan. Dan nyemata kasih, arahkan hati menteri malah berkat Tuhan. Diberkati Engkau sebagai orang-orang yang percaya, yang berharap, bergantung puluh buat Tuhan, berakar, bertumbuh dengan benar, buah dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah. Diberkati Engkau sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati Engkau sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Diberkati Engkau suami, istri, anak, orang tua. Diberkati Engkau secara jasmani. Diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis, diberkati usahamu, diberkati sawah ladang buat kandunganmu, diberkati gudangmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah sampai sekarang selama dengan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa langit dan bumi. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi pada Roh Allah yang kudus, memberkati menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih.
silakan untuk kembali. Amin. Semua ada pengumuman dari gereja. Saya mau sampaikan, kita tetap mendoakan untuk tanggal 28 bulan Maret ini pada sore jam 4 ada pentabisan daripada hamba Tuhan Bapak David Nevel Muskita. Silakan panitia mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kami merindu untuk jemaat berpartisipasi dan bisa hadir. Jadi minggu tanggal 28 nanti ibadahnya akan dirubah sore karena ada pentabisan daripada Bapak David Nevel Muskita. Itu aja bisa sampaikan. Nanti silakan panitia yang mengatur semuanya sudah terbentuk. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Silakan Mbak Putra. Sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, kita akan menyaksikan pengumuman warta jemaat yang akan disampaikan melalui video. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship. Shalom Agape People, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pengumuman warta yang pertama, workshop kuliner yang diadakan tanggal 12 Maret kemarin akan dijadwalkan ulang dan pembicaranya tetap sama, yaitu Kak George Ratu Edo. Nanti akan diumumkan kembali. Hands in worship. Mari jangan lewatkan ibadah praise and worship setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Untuk penata layan wajib datang ya. Jemaat juga boleh datang tuh. Kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. There's no one else like you. Agape People, jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dijalankan selama ibadah dan tetap menjaga kesehatan. Itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi sesama kita. There is no one else. Oh ya, jangan lupa ya untuk ibadah tanggal 28 Maret 2021 ibadah GKIN Agape akan diganti jam 4 sore. Jangan lupa ya. Demikian warta hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.